Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad yang pertama di bulan Jumada al-Ula 1447 Hijriah. Malam ini sudah masuk malam keempat di bulan Jumada al-Ula 1444 Hijriah, atau malam Ahad yang pertama di bulan Jumadal Ula ini. Semoga waktu-waktu yang berlalu senantiasa menjadi catatan-catatan kebaikan bagi kita semuanya. Semoga waktu-waktu yang telah berlalu dan yang akan datang selalu menjadi saksi-saksi kebaikan yang bagi kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, bukan hamba yang merugi. Hamba yang beruntung adalah hamba-hamba yang tahu bagaimana memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan iman yang didasari dengan ilmu, lalu amal soleh, kemudian senantiasa bernasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Hadirin sekalian, pada malam Ahad ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul, yaitu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sangat berharga ini adalah buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Ahad yang lalu, kita sudah menyelesaikan bab tentang budak yang mendapatkan dua pahala, yaitu yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak majikannya atau hak tuannya. Dan kita juga sudah menyinggung sebagian hamba-hamba Allah yang dikatakan sebagai orang-orang yang mendapatkan dua pahala, ya. Dan kita juga sudah isyaratkan buku karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang telah menghimpun hadis-hadis yang menjelaskan tentang golongan manusia yang memiliki dua pahala dalam amalan-amalan mereka. Dengan pembahasan terakhir kemarin, maka kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan perbudakan, dan kita sudah jelaskan bagaimana prinsip dan pandangan Islam tentang masalah itu, dan bagaimana cara Islam untuk menghilangkan perbudakan, dan juga tentang keutamaan-keutamaan orang yang tahu dalam menunaikan hak masing-masing. Sekarang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab fadlil ibadah fil harji wa huwal ikhtilat wal fitan wa nahwiha. Bab tentang ibadah di waktu al-harj, bab tentang keutamaan memperbanyak ibadah di waktu al-harj.
Dan waktu al-harj sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, wa huwal ikhtilat wal fitan wa nahwiha, terjadi percampur bauran antara hak dan batil, artinya kekacauan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kadang menyebabkan orang bingung dalam bersikap, wal fitan, dan munculnya fitnah-fitnah dan semacamnya, ya, dan semacamnya. Bab ini hanya memuat satu hadis saja, ya, dan kaitannya dengan kitabul jihad, ya, karena masih dalam bagian kitabul jihad, adalah karena ini bagian dari perjuangan, ya, bagian dari perjuangan, yaitu berhijrah, yang sebagaimana akan kita baca hadisnya. Jamaah sekalian, al-harju, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam judul bab ini, sebenarnya adalah kekacauan, keadaan yang tidak menentu yang terjadi di tengah-tengah umat. Dan ini di antara tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda akhir zaman. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat kecil, ya, tanda-tanda kiamat kecil, di antaranya adalah kasratul harji, banyaknya terjadi al-harj, kekacauan di tengah-tengah umat. Beliau mengatakan la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilm, tidaklah akan terjadi hari kiamat kecuali ilmu itu akan diangkat, ya, ilmu akan diangkat. Dan diangkatnya ilmu dalam sebagian riwayat yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama, ya, diwafatkannya para ulama-ulama kita. Dan itu cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu. Fa innallaha la yantazil ilma intiza'an, ilmu itu diangkat tidak langsung dari orang-orang yang tadinya berilmu hilang semua ilmunya, tidak, tapi ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama-ulama, yang mana ketika para ulama kita telah wafat, banyak di antara ilmu mereka belum terwariskan kepada umat ini, dan mereka meninggal membawa ilmu tersebut di dalam kuburan mereka, ya. Dan ini yang sudah sering kita sebutkan, di antara perbedaan yang mencolok antara orang yang meninggalkan harta dan orang yang meninggalkan ilmu. Ketika orang yang meninggal dan meninggalkan harta, maka hartanya akan dibagi-bagi, harta warisannya akan dibagi-bagi, dan tidak mungkin dia bawa bersama dengan kuburannya atau di dalam kuburannya. Adapun para ulama, kenapa dikatakan musibahnya begitu besar dengan kematian mereka? Karena mungkin masih sangat banyak ilmu mereka yang belum sempat kita ambil, dan mereka telah pergi, dan mereka pergi bersama dengan ilmunya, ya, kita tidak sempat mewarisi ilmu mereka. Kalau ulama satu persatu tidak tersisa lagi, maka kata Nabi kita SAW, idza lam yabqa alimun, dan dalam riwayat idza lam yubqi aliman, ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, yang manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fa su'ilu, maka mereka ditanya, fa aftau bi ghairi ilm, lalu mereka akan berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat, yuqbad al-ilm. Lalu beliau mengatakan wa taksru zilzal, dan juga akan banyak terjadi azilzal. Zilzal, gempa bumi, ya, gempa bumi. Fenomena banyaknya gempa bumi juga di antara tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda menjelang hari kiamat. Dan sekira
hal itu juga terasa di beberapa tempat ya, sering terjadi gempa, dan zilzal adalah gambaran dan pemandangan hari kiamat. Makanya salah satu nama hari kiamat adalah Az-Zalzalah, Az-Zilzal. Surat ke-99 dalam Al-Quran Allah namakan Az-Zilzal, dan yang dimaksudkan di situ hari kiamat, dan Allah bahasakan dengan kegoncangan, gempa bumi hari ini kalau kita bahasakan. Lalu di antara tanda kiamat yang berikutnya yang disebutkan adalah wa yataqarrabuz zaman, waktu menjadi berdekatan, terasa dekat, terasa cepat berlalu. Dan tafsirannya adalah entah dalam makna hakiki atau maknawi ya, bahwa waktu cepat berlalu seperti yang kadang kita rasakan ya. Biasa orang tidak terasa malam Ahad ini lagi ya. Apalagi yang memang ya butuh untuk istirahat dari kepenatan kerjanya ya. Biasanya yang tunggu-tunggu untuk suatu rasa lama atau rasa cepat ya, rasa lama ya. Tapi biar rasa lama rasanya sekarang cepat ya, karena juga biasa ya kita dengar bilang tidak terasa taklim lagi malam ini lagi ya. Tidak tahu apa maksudnya apakah alhamdulillah sudah taklim lagi, atau bilang kenapa cepat sekali taklim lagi ya. Ada dua kemungkinan ya. Tapi intinya memang orang terasa ya, dalam hadis bahkan dikatakan ya, as-sanatu kasyahr, satu tahun seperti sebulan, asyahru kal jum'ah, satu bulan seperti satu Jumat, wal jum'atu ka al-yawm, satu Jumat seperti satu hari, wal yawm ka sa'ah, dan satu hari seperti satu jam ya, disebutkan rinciannya dalam sebagian riwayat. Dan makna yataqarrabuz zaman juga dalam penjelasan para ulama kita adalah waktu yang dahulu atau sesuatu pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama, maka sekarang dia bisa ditempuh atau diselesaikan dalam waktu yang singkat. Di antaranya adalah transportasi hari ini ya. Kalau dulu orang-orang tua kita dulu yang haji tahun-tahun 80-an ya, itu memerlukan perjalanan 1 bulan ya. Kami masih sangat ingat salah seorang ya, kami entah tahun 70-an atau tahun 80-an ya, haji tunggu 1 bulan ya, kapal laut kayaknya waktu itu ya, masih 1 bulan ya. Kalau sekarang Masya Allah 9 jam ya, walaupun itu biasa 10 jam, cukup lama juga terasa di pesawat. Tapi kalau kita bandingkan dengan waktu yang lalu, maka sangat terasa singkat ya. Kalau dulu kita butuh untuk konsultasi komunikasi dengan teman-teman kita atau mungkin para ulama kita di Saudi membutuhkan waktu 2 pekan bersurat atau waktu 1 bulan bahkan, maka hari ini Masya Allah ya, dengan beberapa detik kita sudah bisa tersambung dengan mereka. Ini diantara makna yataqarrab zaman, bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif ya. Kalau yang pertama tadi jelas maknanya negatif ya, yaitu berkurangnya ilmu dan seringnya terjadi kegoncangan atau gempa bumi. Dan berikutnya adalah wa yaksrul al-harj, dan akan banyak terjadi al-harj. Ini al-harj dalam hadis ini. Lalu apa al-harj ini? Ditafsirkan dalam beberapa riwayat al-qatl, pembunuhan ya, terjadi banyak kekacauan, maka orang saling membunuh satu sama lain di antara mereka. Sekarang gimana mukif kita, bagaimana penyikapan kita ketika terjadi yang seperti itu? Inilah dijelaskan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Beliau mengatakan hadis ke-1366, an Maqil bin Yasarin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harji, beribadah di waktu al-harj, waktu ketika terjadi fitnah, kekacauan, kahijratin ilayya, maka pahalanya sama dengan berhijrah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadisnya hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang sikap yang benar ketika terjadi kekacauan, ketika terjadi fitnah di tengah-tengah umat. Dan fitnahnya utamanya adalah fitnah peperangan antara saudara, antara kaum muslimin, kekacauan yang kadang kita tidak tahu yang mana saf kebenaran dan mana saf kebatilan. Yang kadang safnya itu ada syubhatnya. Masing-masing saudara kita, perang saudara, ya. Di sini kadang memerlukan sikap. Dan ini telah terjadi sepanjang sejarah dan telah disinyalir oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat dan termasuk pertengkaran di antara umat, dan itu sudah terjadi sejak masa-masa akhir dari Khulafa Ar-Rasyidin, ya, di masa Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan seterusnya. Dan memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa doa. Doa yang tidak dikabulkan adalah doa agar tidak terjadi pertengkaran, perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin. Ya, ini doa yang tidak dikabulkan dan memang sudah menjadi sunnatullah kauniyah, ya, sunnatullah kauniyah. Walaupun dia bukan sesuatu yang terpuji, tapi dia sesuatu yang tidak bisa dielakkan, yang tidak bisa dihindari. Tinggal bagaimana penyikapan kita, ya. Tentu saja kita berusaha untuk meminimalisir selama kita bisa mampu, selama kita mampu untuk meminimalisir perbedaan, perselisihan, pertengkaran, apatah lagi pertempuran yang terjadi di antara sesama kaum muslimin, perang saudara. Dan jika tidak bisa kita lakukan, minimal adalah apa sikap kita yang paling benar. Ketika terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Siffin, atau dalam perang Jamal bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat terbagi-bagi, ada yang di kubu Ali, ada yang di kubu Muawiyah, ada yang di kubu Aisyah radhiyallahu anha. Mereka kalau para sahabat beristihad, siapapun mereka tetap dapat pahala. Kalau sahabat, ya, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Tapi di belakang mereka ada yang kadang menjadi pemicu, ada yang menjadi provokator dari kalangan-kalangan munafikin dan mereka-mereka musuh yang menginginkan hal tersebut. Namun ulama kita menjelaskan bahwa kalau ditanya kubu mana yang paling benar dan kubu mana yang paling, atau sikap mana yang terbaik, maka mereka mengatakan sikap terbaik adalah yang menghindari perpecahan, yang tidak ikut dalam perang fitnah tersebut, tidak pada kubu ini dan tidak pada kubu itu. Dan itu kebanyakan sahabat, ya, kebanyakan sahabat tidak masuk dalam salah satu kubu. Abdullah bin Umar dan yang lainnya menghindari, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya menghindari yang seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini ibadah kepada Allah, ya, ibadah kepada Allah. Ini adalah fitnah. Jangan kita masuk-masuk di situ untuk memperkeruh persoalan. Apalagi kalau terjadi saling bunuh-membunuh di antara mereka, bisa-bisa kita membunuh saudara kita sendiri. Dan sekali lagi soft tidak jelas yang mana antara hak yang batil, maka orang yang paling afdal adalah orang yang tidak ikut terlibat dan memilih untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzlah dalam keadaan seperti itu. Uzlahnya apa? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Kenapa pahalanya begitu besar? Di sini katakan kahijratin ilai, dan kata-kata kahijratin ilayya ini menunjukkan bahwasanya kejadian ini akan terjadi di akhir zaman, karena tidak dikatakan
dia adalah hijrah kepadaku, artinya bukan hijrah benaran. Karena seandainya masih hidup Rasulullah, maka hijrah kepada Rasulullah itu hijrah yang benaran. Tapi di sini adalah seperti, maksudnya pahalanya seperti hijrah ke Nabi SAW. Karena kata ulama kita, dahulu para sahabat ketika mereka berhijrah ilallahi wa rasulihi, menemui Rasulullah SAW untuk menyelamatkan agama mereka, yang mereka ingin menyelamatkan agama mereka dan untuk lebih dekat kepada Allah dan senantiasa berada pada tuntunan Rasulullah SAW. Itulah ibadah mereka dulu. Mereka meninggalkan tempat di mana mereka tidak leluasa untuk beribadah, menuju kepada Rasulullah untuk bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang dalam keadaan kekacauan, fitnah, dalam keadaan banyak saling bunuh-membunuh, lalu dia memilih untuk uzlah, fokus beribadah, tidak ikut terlibat, maka dia bagikan orang yang berhijrah. Artinya amalannya, inti amalan itu sama dengan para sahabat yang dulu berhijrah, tujuannya sama, untuk menyelamatkan agama mereka dan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa pahalanya lebih besar orang yang ibadah di waktu itu? Kata ulama kita, karena dalam keadaan kacau, dalam keadaan genting, dalam keadaan banyak terjadi fitnah dan saling membunuh di antara kaum muslimin, biasanya orang disibukkan dengan hal yang sia-sia. Minimal orang sibuk dengan apa? Pemberitaan. Minimal orang sibuk dengan cerita dan bawa-bawa kabar informasi. Katanya begini, katanya begitu, katanya begitu. Ya. Berapa banyak orang ketika terjadi kekacauan, fitnah, saling mengatakan qila wa qal. Ya. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa kekacauan, ya, itu kan kita saling ya cerita semuanya. Ya. Semua cerita gimana ini kira-kira, gimana ini, kubu mana yang, ya. Apalagi biasanya dalam persoalan politik saling bunuh-membunuh. Ya. Sudah bicarakan ini, bicarakan itu, dan saling tega-teganya ya untuk saling kadang rela untuk saling membunuh di antara saudara-saudaranya, notabene yang jelas orang Islam tapi beda pandangan politik umpamanya. Ya, akhirnya disebutkan ya, saling diskusi, saling menganalisa dan seterusnya. Lalu ibadah-ibadah yang jelas mereka tinggalkan. Ya. Maka orang yang tidak tersibukkan dengan hal yang semacam itu dan memilih untuk tetap fokus beribadah, ini orang yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia bagaikan guraba. Apa itu guraba? Adalah orang-orang yang asing, orang yang sedikit di antara orang yang banyak. Orang banyak tersibukkan dengan hal yang percuma, bahkan mungkin hal yang sia-sia dan maksiat. Adapun dia tahu dalam bersikap, orang ketika terlalaikan, orang ketika jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam perbuatan yang sangat berbahaya, saling bunuh-membunuh, dia memilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntung orang-orang yang semacam itu, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kahijratin ilayyah ini menunjukkan keutamaan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berhijrah langsung menemui Rasulullah SAW. Hijrah itu apakah sudah berakhir hukumnya atau belum? Hijrah itu apakah masih berlaku sampai hari kiamat atau sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah? Ya. Kenapa? Sampai hari kiamat. Hijrah bagi orang yang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dia untuk beribadah, hijrah itu tetap disyariatkan kapan saja. Maka dia berlaku sampai akhir zaman bagi orang yang kondisinya memang mengharuskan dia untuk hijrah. Tapi orang yang paling besar pahala hijrahnya adalah mereka yang berhijrah untuk bergabung dengan Rasulullah SAW. Mereka lah para sahabat. Ya. Makanya orang-orang yang semacam dikatakan seperti hijrah kepadaku. Artinya memang hijrah kepadaku itu hijrah yang paling tinggi pahalanya. Dan ini di antara bukti kita memang tidak akan bisa mencapai derajat para sahabat. Mungkin suatu saat kita hijrah, tapi hijrah kita bukan untuk menemui Rasulullah.
hijrah kita untuk menemui mungkin saudara-saudara kita yang lain atau pemimpin-pemimpin yang lain, tapi tidak sama dengan ketika yang kita temui, yang kita akan bersama bergabung dengannya, komunitas yang di dalamnya ada seorang pemimpin bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang sangat tinggi yang ada pada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Sama dengan ketika orang haji. Haji itu disyariatkan sampai kapan? Sampai hari kiamat juga, ya. Sampai hari kiamat. Tapi haji bersama Rasulullah berapa kali? Satu kali saja. Cuma satu kali kesempatan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang lainnya ya ada biasa orang haji lagi, ya sahabat, bahkan sahabat Rasulullah tidak semua berkesempatan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasul dipimpin langsung. Amirul Haji waktu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji wada, haji pertama sekaligus haji wada bagi beliau. Ya karena ketika ada seorang wanita yang minta solusi, saya tidak sempat haji tahun lalu bersama Rasulullah. Saya ini gimana ini? Apakah bisa lagi haji? Apa amalan yang bisa menggantikan haji bersamamu? Rasulullah tidak mengatakan hajilah tahun depan, mudah-mudahan kita ketemu. Ya, karena Rasulullah sudah mengatakan sejak tahun lalu, ya ketika sejak haji wada, la'alli la alqakum ba'da ami hada. Boleh jadi saya tidak temui lagi kalian tahun depan. Ya, makanya ketika ada orang yang luput haji, Rasulullah tidak bilang usahakan haji tahun depan, kemudian kita ketemu. Ya, kan biasa bilang Ustaz, ya tidak sempat umroh tahun lalu Ramadan, kita bilang tahun depan lagi, kemudian kita ketemu. Ya, seakan-akan bahwa masih panjang umur kita ini, wallahu alam. Ya, biasa. Rasulullah sudah memberikan sinyal bahwasanya beliau tidak akan haji lagi kecuali haji wada kemarin. Ya, haji wada yang kemarin. Lalu ini sahabat mau sekali juga dapat pahala haji bersama Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "I'tamiri fi Ramadan fa innaha ta'dilu hajjatan ma'i." Kalau mau dapat pahalanya maka umrah di bulan Ramadan, kan itu sebanding dengan haji bersama. Pahalanya, tapi tidak menggantikan keutamaan haji langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga keutamaan yang memang tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh Nabi, oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Oleh karenanya ketika sebagian orang membandingkan antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dengan Abdullah bin Mubarak, ya, atau siapa? Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan, sebagian mengatakan Al-Khalifatul Rasyid, yang sebagian mau mengatakan menjuluki beliau juga termasuk Khulafaur Rasyidin, Khalifatul Rasyid. Walaupun sebenarnya tidak, Khulafaur Rasyidin cuma sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi kalau dari segi keberhasilannya dan dari segi cara beliau memerintah, maka memang di antara yang paling persis dengan kesuksesan khilafah Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Maka orang pada membicarakan, ini Umar bin Abdul Aziz, ini keutamaan-keutamaan yang ada dimiliki para sahabat sudah dimiliki, kecuali satu saja masalahnya, bukan sahabat, ya, bukan sahabat. Maka coba dibandingkan. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat, tapi bagi ahli sejarah banyak catatannya. Ya, tadi perang dengan Rasulullah, perang dengan Ali dan beberapa lagi, ya, lalu anaknya Yazid dan seterusnya. Ya, sehingga sebagian musuh-musuh Islam mau mengangkat fitnah tersebut untuk membicarakan kejelekan yang mereka anggap kejelekan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai muncul pertanyaan, yang mana kira-kira lebih afdal ini, Muawiyah kah atau Umar bin Abdul Aziz? Ya. Kalau dari segi ilmu, ibadah dan mungkin Umar bin Abdul Aziz, cuma bukan sahabat. Lalu itu sahabat. Ya. Abdullah bin Mubarak, ya, ini Abdullah bin Mubarak yang menjawab, ya, bukan pembandingan antara Abdullah bin Mubarak dan
Muawiyah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, imam alim rabbani, ini mengatakan bahwa jawabannya mudah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, karena debu-debu yang masuk dalam rongga hidung ya dari Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat berjihad di belakang Rasulullah SAW itu tidak akan bisa oleh siapapun selain para sahabat ya. Mereka-mereka yang pernah mendapatkan kesempatan berjihad bersama Rasulullah itu sudah menjadi cukup dalil bahwa dia adalah manusia-manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa didapatkan keutamaan itu oleh siapapun dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Makanya kita mengatakan secara umum para sahabat generasi yang terbaik ya, mereka yang berjihad bersama Rasulullah, mereka yang pernah bermajlis bersama Rasulullah, mereka yang pernah ya haji bersama Rasulullah, dan mereka yang pernah hijrah ya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pesan yang penting untuk hadis ini adalah bagaimana kita ketika terjadi fitnah, solusinya adalah kita sibuk dengan sesuatu yang sudah jelas, yaitu ibadah kepada Allah ya. Jangan kita disibukkan dengan sekedar info, sekedar bicara, apalagi dengan analisa yang kadang tidak jelas ya. Lalu apalagi dengan melakukan hal atau ikut terlibat dalam hal yang sifatnya fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat ya. Hati-hati ya, karena darah-darah sesama umat, darah sesama kaum muslimin adalah mulia dan haram untuk ditumpahkan tanpa alasan yang jelas dalam Islam. Sekira ini saya dulu ya, karena bab selanjutnya bab yang baru tentang jual beli ya. Nah, ini kenapa ada jihad ke jual beli ya, nanti insyaallah akan kita terangkan ya. Bagi mereka para penjual dan para pembeli ya, harap membaca di sini ya. Kita kan entah kita penjual, pedagang, pengusaha, atau kita pembeli ya, maka insyaallah ini semua bermanfaat untuk kita. Cukup dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.